Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat yang kesemuanya saya muliakan, saya hormati, wabil khusus kepada segenap panitia, kepada jajaran pengurus Musholla Al-Amin, pengurus TPQ yang semuanya saya muliakan, hadirin wal hadirat, para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ngiring kita bersama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berucapan alhamdulillahi rabbil. Malam ini kita ditakdir oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah dapat hadir berkumpul di dalam acara yang mulia, memperingati kelahiran manusia paling mulia, kekasih kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga berkah maulid umur kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma berkah maulid, mudah-mudahan putra putri kita Allah jadikan soleh solehah. Allahumma berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mantar mokah muncar barakah. Allahumma muncar barakah. Allahumma amin ya rabbal. Kedua kalinya salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah, kita bersama hadir di tempat yang mulia memperingati kelahiran manusia paling mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini mulia, Rasul kanega pak mulja. Sampeyan kalau mau membahas Rasulullah tentang kemuliaan baginda Rasul, dari sisi mana? Semua mulia, semua hebat Nabi Muhammad. Sampean mau berbicara tentang apa? Nabi Muhammad hebat, dari ujung rambut sampai kaki hebat, luar dalam hebat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas kita sebagai umatnya memperingati kelahiran beliau, sebab Nabi itu manusia paling hebat, manusia suci, manusia mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok lahir, Pak? Bu,
Nabi sebelum lahir nggak pernah nyusahkan orang. Rasulullah sampai ya diceritakan, maulid itu menceritakan kisah Nabi, Pak. Makanya sampean kalau ada maulid yang diceritakan pasti Nabi, jangan cerita yang lain. Masa maulid cerita orang? Maulid itu cerita Rasulullah supaya hati kita semakin cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi. Maulid isinya cerita Nabi. Maulid isinya cerita Rasul. Bukan cerita yang lain. Kalau sampean mau cerita yang lain, jangan di tempat maulid. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi, Bu, sebelum lahir gak pernah nyusahkan orang, Pak. Rasulullah hebat, gak pernah nyusahkan orang. Karenanya diceritakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sebelum lahir berada di dalam kandungan ibundanya yang bernama Siti Ami. Siti siapa, Bu? Siti siapa, Bu? Siti Aminah Bani Soimah, Bu. Aminah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di perut ibundanya Siti Aminah, Nabi nggak pernah nyusahkan Siti Aminah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah tidak pernah menyusahkan Siti Aminah. Karenanya dikatakan dalam sebuah riwayat, lam tashku fihi syai'a. Nabi Muhammad tidak pernah menyusahkan ibundanya Siti Aminah. Ketika Nabi berada di perut ibundanya, Siti Aminah tidak pernah merasakan sakit sedikit pun. Sebagaimana umumnya perempuan itu kalau hamil itu pasti merasakan Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, dijawab, Bu, yang pernah hamil, Bu. Jawab. Sampean waktu hamil sakit nggak? Sakit. Nyaman tanpa sakit? Bu. Sampean waktu hamil sakit apa enggak? Sakit. Nyaman apa sakit? Sakit, Bu. Orang hamil itu pasti sakit. Buktinya sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemasukan nasi kembali. Diminumi jahe. Kalau pas sampean hamil, minum jahe seperti ini, Bu. Minum jahe, bismillahirrahmanirrahim. Kalau pas sampean itu hamil, balik. Makanya orang Jawa ngomong ngi. Makanya perempuan itu pernah ngidam. Saya mau tanya, sampean pernah ngidam, Bu? Pernah. Yang hamil. Yang laki nggak pernah. Laki nggak pernah ngidam. Rasulullah itu ketika di perut ibunda Aminah, Siti Aminah nggak pernah ngidam, sakit nggak pernah, muntah nggak pernah. Seperti perempuan yang nggak hamil. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya perempuan muncar itu biasanya kalau sudah hamil aji mumpung, Bu. Perempuan apalagi muncar, kalau sudah hamil itu langsung deketi suaminya 3 bulan 4 bulan. Kak, napa? Pengen kalung ya? Napa? Kalung napa? Emas. Coba tak, Kak, antarkan ke pasar, Kak, toko emas. Malah napa? Kalung. Belum ada uangnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dek, belum ada uang. Tadi pesen tompos, Bon. Boh,
Tapi ini kayaknya bawaan bayi kah? Pernah sama gitu Bu? Pernah sama gitu Bu? Ini bawaan bayi kak. Kalau saya nggak dibelikan kalung kak, aduh, nanti anaknya bisa ngiler. Apa? Ajailan. Thank you Bu. Ajail. Pak, ayo antarkan itu perempuan. Dan orang ngidam itu macam-macam Pak. Di Banyuwangi itu ada perempuan ngidam Bu, kepengen makan sabun. Ongguan. Sabun Lifebuoy dimakan nggak mati. Kalau ngidam, kalau nggak pas ngidam, wassalam. Ada perempuan ngidam kepengen makan aspal. Iya. Ongguan Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang repot itu kalau ada perempuan ngidam didatangi suaminya bau kambing. Kenapa beda banyak? Jadi suaminya datang, assalamualaikum, boh, kok bau embik sampean? Tak nyaman, bau, tak enak. Dan itu terjadi Pak. Itu yang sulit. Makanya saya doakan mudah-mudahan sampean nggak bau kambing Pak. Allahumma. Nabi ketika di perut ibundanya nggak pernah nyusahkan. Sampai dikatakan Nabi Muhammad itu ketika di perut ibundanya Siti Aminah. Siti Aminah ya seperti umumnya perempuan, kalau hamil mesti periksa. Jadi zaman dulu itu perempuan kalau hamil mesti periksa. Bedanya kalau dulu sama tabib, kalau sekarang sama dokter. Bidannya Nabi, dokternya Nabi itu ada seorang perempuan yang bernama Siti Syafa. Pak Sera? Siti Syafa. Syafa ini bidanya Gusti Kanjeng Nabi, dokternya Gusti Kanjeng Nabi. Syafa negawa ibunda dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sahabat Kanjeng Nabi, punya ibu Syafa. Syafa ini bidanya Rasulullah. Siti Aminah ketika hamil Rasulullah periksanya ke bidan Syafa. Bagaimana meriksanya Syafa? Teguh Pak, dipegang. Qalatis syafa'u fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadartu ila ba'di kusurir rum. Qalat thumma albastuhu wa ajja'tuhu falam anshab an ghashiyatni dhulmatun wa ru'bun wa kusha'riratun an yamini. Sallallahu ala Muhammad. Dikatakan ketika Siti Aminah periksa sama Syafa, perutnya Aminah dipegang oleh Syafa. Pegang. Kalau sekarang perempuan periksa ke dokter bukan pakai tangan tapi pakai alat namanya US. Ayo Bu, boh, Ramah. Kalau orang sekarang periksa itu pakai alat namanya USG. Boh, mikir. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampean oning USG Bu, oning nggih? Tahu USG Bu? Tahu? Jadi kalau perempuan hamil itu pakai alat. Ada TV-nya kecil. Itu alat ditaruh ada di perut. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang pernah USG. Saya mau tanya, alat ini ditaruh di perut. Ini yang dilihat apa? Bu. USG ditaruh di perut, yang dilihat apa? Bayi. Yang dilihat dalam perutnya itu apa? Isinya apa?
Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya sekarang pakai alat. Jadi jalan alatnya itu di perut. Cret. Itu kelihatan gerak-gerik bayi itu. Sampean tanya, "Dok, iya, ini yang di perut laki apa perempuan?" Dilihat. Oh, ini ya perempuan ini. Kelihatan. "Dok, laki perempuan?" Laki. Soalnya ada obengnya. Tanya, "Dok, laki perempuan?" Belum kelihatan. Bisa. Sekarang, dulu pakai tangan, Syafa. Ketika Siti Syafa memegang perut Siti Aminah, Siti Syafa bertanya, "Ya Aminah, apa yang kau rasakan ketika hamil ini?" Apa kata beliau? Aminah menjawab, "Saya tidak merasakan apapun." Sakit? Enggak. Sakit? Enggak. Sedikit pun? Enggak. Perut? Enggak. Ini, apa namanya? Pinggang? Enggak. Makanya perempuan kan kalau biasanya hamil yang sakit pinggang Bu ya. Makanya ada perempuan itu bangun tidur hamil gini sudah. Kenapa sakit? Kadang perutnya kenceng kram. Perempuan. Yang laki nggak bisa. Khusus perempuan. Makanya hebat perempuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Siti Aminah nggak ngerasakan sakit. Ditanya apa keluhannya? Apa kata Aminah? Saya nggak ngerasakan apapun. Sakit nggak? Dari ujung rambut sampai kaki tidak sakit sedikit pun. Lain kalau perempuan sekarang, sampean masuk ke dokter mesti ditanya, "Keluhannya apa, Bu?" Pinggang. Yang satu, "Keluhannya apa, Bu?" Perut sebelah kanan. "Apa keluhannya?" Sebelah kiri. Aminah tidak merasakan sakit sedikit pun. Kenapa? Nabi tidak pernah menyusahkan ketika dalam perut ibundanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah, ketika dipegang oleh Syafa terpancar cahaya, terak Pak, bodoh cahayana, celorot, cahaya, nangis Syafa Pak. Napa cakna Syafa? Syafa ngocak ngomong deka Siti Aminah, Aminah, sampeyan jaga ya ini bayi nggak sembarangan. Ini bayi nanti calon imamul anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Ini calon bayi hebat Aminah. Jaga ya. Makanya ketika Siti Aminah hamil nggak sakit Bu. Lain sampean Bu, kalau sudah hamil apalagi 8 bulan, Allah kenceng-kencengnya Bu ya. Iya, tidur miring sakit, miring ke kiri sakit, ke kanan, ke kiri terlentang, apalagi tengkurap, tambah kayak pesawat sakit. Perempuan Siti Syafa megang, jaga ya Aminah ya, ini calon bayi hebat. Ini calon bayi pemimpin para nabi, para rasul dan para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di jagat. Siti Aminah senang, kirang dijaga sama Siti Aminah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan cerita sampai 9 bulan Nabi Muhammad lahir Pak. Ketika Nabi Muhammad hendak lahir, Rasul sallallahu alaihi wasallam disambut oleh semua makhluk. Makanya dikatakan wa kullu dabbatin li quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah wa ma min hamilin hamalat fi dhalikal 'am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam sallallahu ala Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hendak lahir, semua makhluk hewan yang ada di kota Mekah mereka girang, senang, gembira. Yang ayam petok rapat.
ambek. Pak, kambing itu bicara, ambek. Tapi anehnya ketika Nabi Muhammad mau lahir, semua hewan itu kumpul. Anehnya yang buas gak makan yang gak buas. Singa sama kucing kumpul. Dan ketika itu kucing gak takut. Tikus sama kucing kumpul. Nah kan kalau kucing sama tikus biasanya kan nggak bisa berteman. Ketika Rasul mau lahir semua kumpul, kambing kumpul, singa, macan, yang buas, yang jinak, semuanya kumpul. Untuk apa? Menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, Pak, kalau ambil kambing, ya itu saja senang gembira, merayakan, menunggu hari kelahiran Nabi Muhammad. Masa kita umatnya nggak mau maulidan? Berarti yang nggak mau maulidan ngomong umat Nabi lebih jelek dari hewan. Makanya zaman jangan heran kalau ada orang tanya, zaman Islam angki. Dari kapan zaman Islam? Saya dari lahir Islam. Maulidan yuk. Oh, kalau saya maulidan itu ambik zaman itu. Iya. Kenapa? Sebab kambing, hewan semuanya Pak menyambut. Apakah cuma yang menyambut hewan? Bukan. Fahtazzal arsyu tarabahu wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatau ووقار وامتلأت السماوات وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang menyambut bukan hanya binatang, tumbuh-tumbuhan, malaikat dipanggil sama Allah, ya malaikati halum, malaikat ke sini. Semua malaikat, ayo kumpul. Jibril tanya, ya Allah, kenapa kita suruh kumpul? Apa kata Allah? Turun kalian semua di kota Mekah, di rumah Sayyidatuna Aminah, sebab sebentar lagi akan muncul, lahir kekasihku, kecintaanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun, Pak. Pesak, turun para malaikat, Pak. Malaikat turun. Apa yang dibaca? Satu, tahlilan. Jadi malaikat itu tahlil. Makanya zaman kalau ada orang ngomongkan tahlil gak boleh, gak, malaikat tahlilan. Dari kapan? Lambat. Nabi itu kalau mau lahir, waktu mau lahir disambut dengan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang ngomong gak boleh, oh malaikat tahlilan. Kalau sampean sudah ngomong malaikat tahlilan, mereka mesti jawab, yang gak boleh bukan tahlilannya Pak, tapi geleng-geleng kepalanya. Aneh, orang geleng-geleng kepala baca la ilaha illallah gak boleh. Kenapa bisa geleng-geleng kepala? Sebab itu nikmat. Nikmat. Makanya zaman kalau baca la ilaha illallah, kalau nggak geleng-geleng nggak enak. Coba la ilaha illallah, diem, illallah, kaku nggak enak. Mesti illallah, la ilaha. Terserah goyang illallah. Pokok sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa goyang? Sebab nikmat membaca la ilaha illallah. Jangankan la ilaha illallah, Bu. Sampean itu loh, Bu. Pak, kalau sampean penikmat kopi dikasih kopi, ini kopi. Ayo si A, coba diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong enak niku. Enak. Nyaman. Geleng-geleng. Kenapa? Sebab kopinya nikmat. A, B, maju. Nyaman. Lain. Bukan gini tapi
Loh, kok kopi Pak, kok la ilaha illallah? Sampean yang penikmat rokok, yang ahli hisab, yang penikmat lo ya, yang suka rokok, ketika sudah dinyalakan, tes, biasanya ini sampai pipi gini. Kenapa? Nek, sudah disedot, itu bunyi kadang. Itu gini Pak, goyang karena yang seneng. Bahkan asap itu nggak keluar dari mulut, hidung bisa Pak. Nikmat sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan asap itu bisa model-model Pak. Kalau sampean penikmat rokok Bu, Pak, itu bisa model, kadang bisa bulat. Bulat. Oh. Pernah sama lihat asap bulat pernah? Penikmat. Yang nikmati, yang enggak penikmat, ya Allah, jangankan dari hidung, dari mulut ya keluar. Batuk. Kenapa? Sebab bukan penikmat daripada roh. Sama dengan la ilaha illallah. Kalau sampean penikmat la ilaha illallah, pasti goyang. Illallah. Suruh diam nggak bisa. Illallah. Kadang nangis Pak. Para kiai, para aulia itu ketika tahlil nangis mereka. Kenapa? Menikmati la ilaha illallah. Di dalam hatinya hanya Allah. Illallah. Illallah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Malaikat baca tahlil, tamjidan, malaikat memuji Allah, subhanallah, subhanallah, wastighfara. Para malaikat semuanya beristighfar kepada Allah subhanahu. Terlahirlah Nabi Muhammad Pak. Rasulullah Bu, Pak, lahir dalam keadaan suci. Tidak ada darah yang menempel di tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, cahaya terpancar, nggak ada darah Pak. Nabi Muhammad lahir, wulida makhtunan makhulan maktu'as surrah. Nabi Muhammad lahir satu, beliau dalam keadaan sudah dikhitan atau disunat. Rasul lahir sudah dikhitan, bersih, suci. Makanya orang laki ini wajib sunat. Sampean ketika lahir sunat Pak? Sekarang sudah sunat? Sudah? Alhamdulillah. Makanya sunat dalam orang laki-laki, orang laki itu diwajibkan sunat cuma 1 kali, jangan 2 kali. Habis sampean. Habib kenapa disunat? Sebab Pak, ujungnya daging yang menutupi helm itu wajib dihilangkan. Oh iya, sampean punya helm. Jadi daging yang menutupi helm dihilangkan. Itu bahasa fikihnya kulfah atau kulub. Daging yang menutupi hasafah. Hasafah itu helm. Makanya harus dihilangkan karena itu najis. Kalau itu sudah dipotong, disunat, tek, muncullah helm. Makanya polisi itu yang ditanya, kalau orang pakai motor mesti yang ditanya mana helmnya. Makanya besok sampean Pak, kalau ditanya polisi mana helmnya, di bawah. Ya, helm. Nabi lahir suci, sudah disunat. Yang nomor 2, wulida makhulan. Nabi Muhammad ketika lahir beliau suci, bersih, sudah pakai celak atau sifat mata. Celaan Pak Bu, Rasulullah pakai celak. Tahu celak sampean? Oning celak Pak. Apa bahasa celak, bahasa Maduranya celak apa? Habib, saya laki, Rasulullah laki. Apa harus perempuan? Dan laki pun juga sunnah pakai perempuan yang pakai celak, enggak pakai celak, itu cantikan yang pakai celak. Manis,
laki-laki yang pakai celak dan yang nggak pakai celak itu tampanan yang pakai celak, gantengan yang pakai celak, gagahan yang pakai celak, idaman semua perempuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi Pak Bu, kalau pakai celak itu yang aturan, jangan ngawur. Kita ini diajari oleh Rasulullah. Kita pakai celak diajari Pak, bukan syukur-syukur. Loh kadang kita ngelihat orang celaan sampai kayak ini. Apa? Kayak apa? Bocok. Nabi ngajarin Bu. Ini saya pesan sama sampean ya. Jadilah perempuan seperti nenek-nenek kita dulu. Bu. Jadilah perempuan seperti ibu kita dulu, orang tua kita dulu, nenek-nenek kita dulu. Perempuan dulu itu loh, lambek. Ya Allah. Orang dulu itu enggak begitu pinter berpaes, enggak pinter maca, enggak pinter untuk dandan, enggak pinter untuk berhias wajah, tapi rasanya sedep-sedep Pak. Perempuan dulu enak-enak rasanya Bu. Sekarang perempuan sekarang cantik-cantik, rajin-rajin, pinter maca, pinter berpaes, pinter menghias wajah, tapi rasanya nggak ada. Kok gitu Beb? Karena orang dulu ikut Rasulullah. Yang mereka celai cuma mata Bu. Nabi ngajarkan Bu, saya pesan sama sampean. Nabi itu ngajarkan celak gini Bu. Nabi punya celak namanya mid apa? Alif sa mim dal ismid. Nabi punya celak namanya ismid. Makanya sampean kalau pakai celak Bu, diajari Nabi sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad, perhatikan yang perempuan, yang laki perhatikan. Dimasukkan, dikeluarkan, taruh di mata, medem, Bu, medem, tarik, seret. 1. Masuk lagi, taruh lagi, medem, tarik, seret. Berapa? 2. Taruh lagi, taruh mata lagi, medem, tarik. Berapa? Selesai. Sebelah kiri, seret. 1, seret. 2, seret. Ampu pun. Nabi ngajarkan kanan 3 kali, kiri 3. Kalau sampean kan enggak Bu kadangnya. Ngawur sampean. Karena enggak tahu. Nabi sudah ngajarkan, Pak. Lah, yang dialis itu enggak usah. Bulu mata enggak usah dirubah. Nabi ngajarkan cuma mata saja Bu. Ini enggak usah. Bulu mata enggak usah. Orang dulu ya Allah cuma mata, alis enggak usah. Bulu mata enggak usah. Sekarang kan enggak. Bulu mata dihabiskan dikerok. Diganti sepedol. Kena hujan kadang luntur. Kasih lagi. Aduh. Alis itu biasanya cuma segini Bu. Ini kadang perempuan punya alis dari sini sampai sini. Aku kelebihan batas. Aduh. Makanya orang dulu itu Masya Allah. Bu, orang dulu itu sama masih ingat. Bedaknya orang dulu apa? FIFA. Katanya orang Jawa kintalan. Ingat sama? FIFA. Satu plastik 250 rupiah. Warnanya agak-agak oranye. Itu habis setahun kadang tidak habis Bu. Loh, ongkohan. Siang FIFA, malam FIFA, sore FIFA, pagi FIFA. Sekarang siang malam. Siang 250, malam 250. Makanya kadang suaminya tompes, bangkrut. Bu, bedak malam nggak bisa dibuat siang. Aturan,
bedak siang nggak bisa dibuat malam. Tapi zaman dulu perempuan FIFA bebas. Ayo, ingat sampean ingat? Kalau pakai bedak Bu nggak kayak sampean. Kalau sampean kan pakai spon, pakai cermin. Orang dulu dituangkan serot. Ingat sampean ingat? Kadang yang kanan sama yang kiri tebel yang kanan. Temennya ngomong, yuk, napa? Yang kanan lebih tebel. Dinalah tak napa. Tapi rasanya maknyus, mantep sedap. Orang dulu, walaupun cuma seperti itu, ya Allah, Bu, sedap. Suami belum pulang, ditunggu di pintu. Betul? Dengarkan sampean. Perempuan dulu lambe tanya, duduk ditanya, Kak, Lestari ngakan? Belum. Mau makan apa? Beda lemuru, goreng lemuru sama sambel. Itu Bu mau makan ditanya, makan sekarang? Iya. Disiapkan nasi Pak. Bahasa Jawanya diimbui. Nasi diambilkan, cukup Kak, engke. Sebentar Kak, masih panas, dikipasi sama istrinya. Nenek kita dulu dikipasi. Bu, Pak, dikipas. Setelah dikipas, tanya, Kak, iya, mau makan sendiri apa disuapin? Allah, sedap. Ditanya, kalau si laki bilang, ya disuapin, siap. Allah. Lestari selesai makan, ditanya lagi. Dulu tanya lagi perempuannya, Kak, iya, sudah mandi? Belum. Mau mandi airnya air hangat apa air dingin? Hangat deh. Langsung ngambil kayu. Dulu nggak LPG Pak, Bu. Kayu, nyari. Sudah selesai ngomong, Mas, Kak, iya, sudah selesai anget. Mandi. Sebelum mandi kadang ditanya, mandi sendiri apa dimandiin, Kak? Dulu. Gurih-gurih, Pak. Gurih. Sedap. Setelah mandi, Lestari selesai. Tanya, Kak, sudah sholat belum? Ayo, kakak imam, saya jadi makmum. Allah. Selesai sholat, orang dulu yang laki selonjoran Bu, kakinya konjor, didekati sama perempuan. Dulu, Kak, iya, capek, engki, dipijitin ya. Dulu pijitin Bu. Setelah dipijitin, tanya, nyaman Kak? Ongguh nyaman Sarah. Nyaman. Sekarang Bu, perempuan pinter berpaes, pinter untuk ngerawat wajah, kinclong, glowing. Bedaknya itu siang malam, yang siang nggak boleh untuk malam, yang malam nggak boleh untuk. Sampai ada semut kadang lewat, pleset Bu. Kenapa? Kinclong, cantik. Zaman cari ya, perempuan zaman sekarang semuncar, cari yang jelek Pak. Cari perempuan semuncar yang jelek, nggak ada. Semuanya cantik, tapi maaf nggak ada rasa. Suami belum pulang, nggak ada nunggu. Sekarang nggak ada nunggu. Mana suami saya? Pret. Sekarang nggak ada istri nunggu suami pulang dari kerja. Apa kata istri sekarang?
pulang terserah engkau, enggak pulang terserah engkau. Yang penting bulanan terpenuhi. Huhui. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang dulu Bu ditanya, Kak, mau kemana? Pengajian. Maulid, iya. Jam berapa pulang? Oh, jam 10. Siap, saya mau nunggu. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Bangun Bu, perempuan dulu Pak. Dibukakan, seret. Mari Kak. Sekarang ditanya, mau kemana Kak? Pengajian. Maulid, iya. Jam berapa pulang? 11. Sebentar. Pikirnya mau dikasih sangu, ternyata dikasih kunci. Ini, kalau sampean jam 11 pulang, buka sendiri ya. Sekarang. Betul? Sudah seperti itu makan, nggak pernah ditanya, Kak sudah makan? Makan terserah kamu, nggak makan terserah kamu. Sekarang suami nggak pernah ditanya, sudah mandi apa belum? Nggak pernah. Bau terserah kamu, nggak bau terserah kamu. Coba Pak sekarang sampean nanti pulang praktek kaki sampean konjor selonjoran coba konjor. Apa istri sampean dekati sampean? Dekati? Angel. Angel wis angel. Sampean yang punya istri nanti pulang dari pengajian. Pulang dari pengajian, selesai pengajian, kakinya kunjur selonjor. Coba istri sama datang apa Kak? Beb datang Beb. Iya ditanya, Kak capek? Kak kesel, capek? Iya Dek. Dijawab, padeh. Betul? Sekarang Angel wis. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan pakai celak. Orang dulu celaan. Yang dipikiri bukan dirinya. Makanya Siti Aisyah itu Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad ketika nikah sama Rasulullah, beliau mengatakan, aku tidak pernah memikirkan daripada diriku. Yang aku pikirkan adalah kesenangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zamannya seperti itu, Bu. Orang dulu itu sedikit-sedikit nawari, Mas, Kak, mau? Sekarang perempuan gak ada yang nawarin. Yang laki terus yang minta ya, Pak ya. Angel. Sallallahu alaihi Muhammad. 2. Rasulullah lahir dalam keadaan pakai celak. Yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir maqtu'as surrah. Tali pusarnya sudah lepas. Dalam artian Rasulullah lahir tohiron, dalam keadaan suci. Tohuron, suci, bersih, mukanya bercahaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya sesiapa orang yang hidup di dunia dapat memandang wajah Nabi Muhammad, tubuh Rasulullah, pasti menjadi manusia yang beruntung. Saya mau tanya sama sampean, dijawab yang keras. Sudah pernah memandang wajah Nabi? Yang keras sudah pernah? Saya doakan mudah-mudahan pulang sampean mimpi Rasulullah. Orang itu kalau sudah nampak wajah Nabi, melihat wajah Rasul, Allah, dunia seisinya nggak ada apa-apanya, Pak Bu. Surga itu dapat nikmat indah karena di dalamnya ada Rasulullah. Surga tanpa Nabi seperti pengantin tanpa seorang perempuan. Zaman ada kamarnya bagus, pengantin baru bagus, kamarnya indah, AC bagus, harum. Saman masuk tanya, mana yang perempuan? Nggak ada. Buat apa? Angel. Terus sampean di kamar itu ngapain?
surga tanpa Rasul seperti itu hampa, Pak. Makanya kita kepengen masuk surga karena di dalamnya ada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mau tanya sama sampean, kepengen mandang wajah Rasulullah? Kepengen yang keras, kepengen? Satu. Kalau sampean kepengen, banyak sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Sholawat napa Habib napa boy? Sholawat bagus. Oh, sallallahu alaihi Muhammad. Bu, Pak, Bu, Pak, Pak, Bu. Kepengen ngelihat wajah Rasul satu. Banyak sholawat. Sholawat napa? No, sholawat napa Bib? Bagus kabeh. Bib, saya apal Bib sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang keras. Muhammadin tibbil qulubi wa dawai. Tangannya diangkat. Wa afiyatin abdani wa shifaiha. Allah. Sholawat tibil. Ini kalau saman baca 11 kali habis sholat, penyakit apa saja diberikan sehat. Corona ming. Sholawat tibil kulub. Beb, gak apal Beb. Siapa yang sama napal? Nariyah Beb. Allahumma sholli sholatan. Diangkat. Kamilatan wa salim. Yang keras. Taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد Sholawat nari. Sholawat banyak Pak. Tapi Kiai As'ad Samsul Arifin, beliau memberikan ijazah sampeyan baca sholawat yang paling pendek, yaitu sallallahu ala. Ya As'ad, asam bagus. Beliau memberikan nasihat, kalau sampeyan mau sholawat yang pendek cukup baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaih sallallahu Muhammad. Yang keras. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Saat. Berapa kali Beb? Sebanyak-banyaknya. Jangan dihitung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau sampeyan berbanyak baca sholawat, insyaallah dapat memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampeyan sudah banyak sholawat, hidupnya nikmat, hati tentram, anak soleh solehah, rezeki terus mengalir. Sholawat. Nah kita kan nggak mau sholawat, pengennya enak, mustahil.
Kalau zaman pengen enak hidup dunia akhirat, Pak banyak baca sholawat. Contoh Pak, sampean oning kiasat. Oning kiasat itu Pak, muljah, keramat, kekasih Allah, aulia Allah. Kiasat itu banyak baca sholawat, cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi. Apa kiasat pernah ketemu Nabi? Pernah Pak. Ketika mahalul qiyam, Kiai As'ad melihat Nabi Muhammad rabuh, Pak, berdiri menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mulia, nikmat. Sampean tahu, Kiai As'ad itu ndik tongkat. Tongkat napa tongkatnya? Tongkat. Kiai As'ad itu Pak punya tongkat. Kalau pengajian seperti ini, tongkat ditaruh buat rebutan orang, Pak. Tongkatnya buat rebutan. Kenapa? Baro. Allah. Bukan hanya tongkat, sandal beliau yang terbuat dari kayu alias trom. Sandalnya Kiai As'ad. Sandalnya Kiai As'ad. Beliau pengajian, ditaruh rebutan Pak, barokah, sampai ada orang punya sorban disentuhkan, barokah, sandalnya, belum orangnya, sandal sampean, mana, ada yang buat rebutan, angel, angel. Kenapa? Beliau sering baca sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya perbanyak. Tapi zaman akhir Pak Bu, zaman akhir. Orang diajak sholawatan itu jarang mau, males. Yang senang zaman akhir itu diajak tarik sis. Oh. Kan jawab. Kenapa kok sampean jawabannya kok sama? Sebab zaman akhir. Coba zaman kalau ada orang di lorong-lorong, sampean lewat ngomong, tarik sis. Jawab boleh. Benemah. Angel. Sallallahu alaihi Muhammad. Habib Soleh Tanggul, oning Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh Tanggul itu Pak pernah, beliau kedatangan tamu Habib Hadi Banyuwangi, wali juga, suka sholawat. Ketika Habib Hadi mau pulang, karena Habib Soleh kerong Pak, Habib Soleh itu punya surban Pak, surban itu ditaruh di atas langit, dikebaskan, hujan Pak, kena kebasannya, surbannya Habib Soleh hujan padahal nggak mendung. Habib Hadi juga keramat, suka sholawat, ngambil surban juga terang, langsung terang Pak. Jadi Habib Hadi ngomong terang, Habib Soleh ngomong hujan. Kenapa? Sebab banyak sholawat. Saman bisa besok coba yang punya surban langsung ke atas langit, hujan, angel. Maka dari itu, ayo perbanyak sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-'asub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilahi manzub. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa yang kami miliki ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu di majelis yang mulia ini, di perkumpulan yang mulia ini ya Allah, berkah Nabi Muhammad, hapus segala kesalahan yang kami lakukan ya Allah.
Ampuni segala kesalahan yang kami miliki ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Kami angkat kedua belah tangan kami ya Allah. Kami bermunajat kepadamu, kami ketuk rahmatmu, kami ketuk pintumu ya Allah. Ampuni segala dosa yang kami lakukan, sebab tidak ada dosa yang dapat mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada dosa yang terampuni kecuali Engkau yang mengampuni dosa kami ya Allah. Kami banyak salah, kami banyak dosa, kami banyak maksiat ya Allah. Dari ujung rambut sampai kaki semua pernah berdosa, bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tangan kami penuh dengan dosa, mata kami penuh dengan dosa, mulut kami penuh dengan dosa. Ampuni segala dosa yang kami miliki ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu berkah Nabi-Mu Muhammad. Izinkan mata kami dapat memandang wajah Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, kami berterus terang kepadamu, dari kecil sampai sekarang kami belum pernah dapat memandang wajah Nabi-Mu Muhammad. Kami belum pernah melihat wajah bersinar Nabi-Mu Muhammad. Kami memohon kepadamu, jangan kau haramkan mata kami untuk memandang wajah Nabi-Mu Muhammad, untuk melihat wajah Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jangan kau jadikan kami manusia yang celaka dunia sampai akhirat ya Allah. Ya Rabb, izinkan tangan kami dapat bersentuhan dengan kulit suci Nabi-Mu Muhammad, dapat menyentuh kulit Nabi-Mu Muhammad, dapat berjabat tangan dengan Nabi-Mu Muhammad. Ya Rabb, kami punya ibu, orang tua kami, sehatkan beliau, panjangkan umur beliau, berkahi umur ibunda kami ya Allah. Ibu kami yang masih hidup, sehatkan beliau ya Allah. Ibu kami yang sudah tua ya Allah, berkahi beliau, sehatkan beliau. Ibu kami yang sudah tua, yang sekarang ada di atas ranjang, ada di atas kasur, mereka berjuang dengan penyakitnya ya Allah. Angkat segala penyakit beliau ya Allah, sehatkan beliau ya Allah. Sebab kami cinta kepada beliau, kami sayang kepada beliau ya Allah. Ibu kami yang masih hidup, sehatkan beliau, sebab beliau yang berjuang untuk kami, tapi kami tidak pernah berjuang untuk beliau. Ibu kami ya Allah, yang dulu mengandung kami, ibu kami ya Allah, yang dulu berjuang melahirkan kami, beliau pernah menangis untuk kami, beliau pernah berdoa untuk kami, beliau pernah keluar keringat untuk kami. Ibu kami ya Allah, yang selalu menggendong menimang kami, ibu kami ya Allah, yang dulu menyusui kami, ibu kami ya Allah, yang dulu memeluk kami, mencium kami, ibu kami ya Allah, yang dulu menyuapi kami dengan tangan halusnya, dengan tangan sucinya ya Allah ya Rabb. Kami memohon kepadamu, sehatkan beliau. Kami belum pernah membalas kebaikan beliau. Beliau cinta kepada kami, tapi kami terkadang gak cinta kepada beliau. Ibu kami ya Allah, yang dulu sering mendoakan kami, tapi kami tidak pernah berdoa untuk ibunda kami ya Allah. Ya Rabb, ibu kami ya Allah, sehatkan beliau. Kami belum sanggup berpisah dengan beliau ya Allah. Kami belum sanggup ditinggal wafat oleh ibu kami. Kami belum sanggup melihat jenazah ibu kami. Kami belum sanggup mengangkat keranda ibu kami. Kami belum sanggup untuk mengantarkan ibu kami ke kuburan ya Allah, sebab kami belum menyenangkan beliau. Kami belum berdoa untuk beliau ya Allah ya Rabb. Kami enggak pernah mencium beliau ya Allah. Kami mencium beliau cuma sekali ya Allah, ketika ibunda kami terbujur kaku ditutup dengan kain kafan ya Allah. Kami buka kain tersebut, kami buka ibunda kami, sudah kami dapati beliau kaku, beliau pucat, beliau enggak bisa berkata sepatah pun.
Kami cium kening beliau seraya mata kami mengeluarkan air mata dengan derasnya sebab kami menyesal kenapa beliau ketika masih hidup kami tidak menyenangkan beliau. Kami menangis ya Allah. Kami menyesal, kami peluk tubuh beliau, tapi beliau sudah kaku ya Allah. Beliau sudah kaku, beliau enggak bisa berkata sepatah pun ya Allah. Kami menyesal. Ya Allah ya Rabb, anak kami ya Allah jadikan anak yang soleh solehah. Jadikan putra putri kami kebanggaan kami ya Allah. Jangan kau wafatkan kami dulu ya Allah, sebelum kami merasakan baktinya putra putri kami ya Allah. Jangan kau akhiri nyawa kami dulu ya Allah, sebelum kami melihat anak kami dapat membaca Al-Quran. Jangan kau ambil nyawa kami dulu ya Rabb, sebelum kami mendengar anak-anak kami dapat sujud, dapat solat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu, jangan kau jadikan anak-anak kami ya Allah menjadi pecandu narkoba ya Allah. Jangan kau jadikan anak kami menjadi pecandu minum-minuman keras ya Allah. Ya Allah, kami punya anak perempuan, jaga kehormatan putri kami ya Allah. Jangan kau takdirkan perempuan-perempuan kami hamil di luar nikah ya Allah. Jangan kau izinkan anak perempuan kami hamil di luar nikah ya Allah. Kami takut dengan siksamu, kami takut dengan azabmu. Jaga kehormatan anak perempuan kami, hiasi mereka dengan hijabmu. Ya Rabb, kami memohon kepadamu, jangan kau takdirkan anak perempuan kami ditiduri laki-laki yang tidak halal baginya ya Allah. Jangan kau takdirkan anak perempuan kami dibawa disentuh laki-laki yang tidak halal baginya ya Allah. Ya Rabb, terakhir permintaan kami, wafatkan semua kami dalam keadaan husnul khatimah. Akhiri umur kami dalam keadaan iman wal Islam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal, semua yang keras, astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'an amalan makbula wa wahab li rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha, tub alaina taubatan nasuha ya Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Salamun alaik ya rafi'a syah. Ya uhailal judi wal karami, ya diwal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin.
Di sini kami selaku pembawa acara, kami sebagai al-insanu mahallul khata'i wan nisyan, manusia adalah tempat kesalahan dan kelupaan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.